if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my mind. Oke, kembali lagi di Sok Jadi Pandit. Kali ini gue akan membahas tentu saja satu pertandingan ya antara Manchester United berhadapan dengan Omonia Nicosia. Ya, ini adalah tim RT5 dari Siprus ya. Bahkan negaranya aja kalian bisa belum pernah dengar. Jadi ini pertandingan ketiga di fase grup. Ya, pertandingan pertama MU kalah 1-0 lawan Real Sociedad. Yang kedua lawan Sheriff mereka bisa menang. Ya, jadi ini pertandingan ketiga. Nah, bermain di kandang Omonia Nicosia ada 3 perubahan yang dilakukan oleh Erik ten Hag. Yang pertama, Lindelof dimainkan sejak awal karena Varane cedera. Terus Casemiro diberikan kesempatan bermain dari awal. Terus dengan Ronaldo, sisanya Anthony main, Fernandes, Sancho, Eriksen, Martinez, Malacia, Dalot, De Gea. Masih sama lah yang lainnya. Gue juga nggak tahu kenapa starting ini tetap dipertahankan pada lawannya Omonia Nicosia. Ya, yang tadi gue bilang klub RT5. Kenapa starting line up ini masih starting line up terbaik? Tampaknya Erik ten Hag belum bisa menemukan performa dari 11 pemain utama dari Manchester United ini secara optimal. Maka dari itu dia coba terus, dia bahkan tidak memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain. Gue tidak pernah melihat Van de Beek bahkan. Ya memang dia cedera ya, cuman bahkan ketika dia fit pun tidak pernah dimainkan, tidak pernah diberikan kesempatan. Pemain-pemain muda yang dibawa seperti Garnacho, Pastry, Zidane, Iqbal tidak mendapatkan kesempatan, tapi pemain-pemain itu aja yang dimainkan. But ya itu kembali lagi keputusan ten Hag. Nah, bagaimana jalannya pertandingan? Jalan pertandingan kita bisa bilang di babak pertama 10 menit ya. 10 menit itu yang dibilang juga oleh Erik ten Hag bahwa 10 menit MU kesulitan untuk bisa meng-create sebuah peluang. Ya, bukan untuk mengimbangi. Dalam arti mereka menguasai iya, tapi untuk meng-create sebuah peluang dibutuhkan end passing, dibutuhkan tusukan-tusukan penetrasi, itu tidak terlihat sama sekali. Ya. Baru peluang pertama hadir dari kaki Ronaldo yang dia mendapatkan space di samping kiri, dia shooting dari itu dan masih bisa di save oleh penjaga gawang Fabiano. Ya, peluang kedua dari Anthony dari shooting jarak jauh, mampu di save juga oleh Fabiano. Luar biasa kipernya dari Omonia ini. Lalu Bruno juga dapat kesempatan depan gawang membentur Mistar, dan gue melihat bahwa sebenarnya di babak pertama MU cukup bisa bermain dengan baik ya, walaupun mereka ujung-ujungnya kebobolannya itu kan karena blunder kesalahan dari Malacia, kehilangan bola, akhirnya kena counter, tidak ada pemain yang menutup, dan akhirnya 1-0. Masuk babak kedua ada 2 perubahan yang langsung dilakukan, yaitu Rashford masuk menggantikan Sancho, dan Luke Shaw menggantikan Malacia. Memang penampilan dari Malacia jelek sekali di pertandingan kali ini, termasuk blundernya. Nah, masuknya Rashford ini membuat daya serang MU jauh lebih meningkat. Dan alhasil di menit 53 MU mampu menyamakan kedudukan lewat seorang Marcus Rashford. Golnya itu kan luar biasa. Kembali menunjukkan bahwa Rashford ini secara kepercayaan diri sudah jauh lebih meningkat dibandingkan musim lalu ya, dimana sangat jelek. Sampai Martial masuk, bahkan Martial mampu mencetak gol ya, mampu mencetak gol di menit 63, dan terakhir Rashford kembali mampu mencetak gol lewat assist dari Ronaldo. Nah, yang gue mau membahas adalah bagaimana ini juga banyak sekali sudah beredar di sosial media bahwa penampilan dari Cristiano Ronaldo. Ya, kita tahu bahwa Cristiano Ronaldo di musim ini sangat struggle, bisa gue katakan. Ya, musim kemarin dia mainnya masih luar biasa, tapi musim ini nggak tahu kenapa. Mulai dari dramanya di awal musim tentang dia mau hengkang, terus nggak jadi, dia nggak ikut pramusim, akhirnya dicadangin,
di pertandingan pertama, di pertandingan kedua langsung jadi starter, mainnya amburadul, habis itu nggak pernah jadi starter lagi sampai Europa League kemarin lawan Sheriff, lawan Real Sociedad baru dimainkan kembali. Banyak sekali hal-hal yang begitu complicated yang membuat Ronaldo ini tidak bisa perform. Dan kembali lagi di pertandingan kali ini, walaupun dia mencetak 1 assist yang gue bilang juga ya setengah assist ya, dalam arti dia berniat sebenarnya untuk shot, tapi bola itu ternyata nyampainya ke Marcus Rashford ya, off target tapi masuknya Marcus Rashford. Sisanya sebenarnya apa dibilang Ronaldo mainnya buruk? Enggak, kalau menurut gue. Kita harus objektif menilai Cristiano Ronaldo ini. Bagaimana penampilannya di pertandingan kali ini secara overall itu cukup baik. Dalam arti dia terlibat sekali dengan permainan, dia berapa kali mundur, dia berapa kali menjadi pemantul, kerjasama 1-2 sentuhannya cukup baik. Tapi yang menjadi permasalahan memang gue sepakat bahwa dia ini tidak bisa mencetak gol di pertandingan kali ini. Kalau setidaknya dia bisa mencetak 1-2 gol, ini adalah penampilan yang bagus untuk Cristiano Ronaldo. Sayangnya dia tidak bisa mencetak gol, bahkan berkali-kali, mungkin ada 7 peluang sesuai dengan nomor punggungnya untuk bisa mencetak gol, tapi dia tidak bisa melesakkan 1 gol pun, bahkan udah kosong pun masih kena tiang. Ya entah orang berpendapat bahwa dia sudah habis. Gini, gue tidak bilang bahwa dia masih akan top of form atau dia sudah habis. Gue tidak berani mengecap itu karena parameternya apa ya. Sekarang gue tanya kepada fans MU, pernah nggak di musim ini Ronaldo bermain minimal 3 kali starter secara beruntun? Enggak. Bahkan 2 kali starter secara beruntun aja enggak. Artinya apakah jam bermain ini berpengaruh? Iya, sangat berpengaruh untuk seorang pemain. Walaupun sekali berpemain seperti Cristiano Ronaldo, jam bermain itu sangat penting untuk meningkatkan match fitness, untuk meningkatkan kepercayaan diri, mentalitas, dan banyak hal. Maka dari itu, peran dari jam bermain Cristiano Ronaldo ini menurut gue menjadi salah satu faktor. Di sisi lain, menurut gue, ayolah kita sepakat bahwa tidak beruntung. Ya kalau udah tendangannya kena tiang, apa masih melebar tipis gimana, it happens. Contoh aja paling bagus adalah pertandingan Real Madrid menghadapi Osasuna dan Shakhtar. Benzema itu dapat banyak sekali peluang, sekelas Benzema, dan tidak ada yang gol. Apakah Benzema sudah habis? Enggak kan. Dalam arti ya it happens, tapi kita harus lihat bagaimana secara overall penampilannya, dan dia belum mendapatkan apa ya istilahnya performa dia yang memang terbaik gitu di pertandingan kali ini, di musim kali ini, karena jam terbangnya itu. Kita baru bisa nilai, gue bisa menjustify bahwa Ronaldo sudah habis atau tidak minimal 3 pertandingan beruntun dia menjadi starter dan 3-tiganya tidak bisa mencetak gol, 3-tiganya membuang-buang banyak peluang, 3-tiganya mainnya bapuk, baru kita bisa justify bahwa Ronaldo sudah habis. Ini hanya 1 pertandingan. Tidak fair kita untuk menilai Ronaldo itu sudah habis atau enggak dari sisi hanya dia membuang-buang peluang di 1 pertandingan. Itu sudah terjadi di Juventus, di Real Madrid pun sering dia melakukan itu. Ya, itu tertutup karena waktu itu performanya itu secara overall masih bagus, masih gemilang. Sekarang karena begitu banyak drama bla bla bla, sudah menurun kredibilitasnya, sehingga makin disorot lah kegagalan ini. Nah, ini yang buat menarik untuk kita tunggu ya. Sekarang bagi fans MU, oke, 2 gol karena blunder. Yang terpenting apa? Menang dulu kan. Ketika lu abis dibantai, lu menang, kepercayaan diri lu akan kembali meningkat ya. Jadi kalau ya gue masih mempertanyakan fans MU, suruh fans MU yang keluar sendiri ke Ronaldo. Yang penting kan tim lu menang, ya kan? Jadi Ronaldo ini gue juga kasihan gitu ke Ronaldo, bahwa dia itu serba salah, main terus kalah dianggap dia yang bawa sial. Sekarang dia menang tapi dia nggak cetak gol, dia disalah-salahin. Dia nggak main, tetap disalah-salahin. Jadi apapun yang dilakukan oleh Cristiano Ronaldo ini salah di mata fans MU. Padahal kita tahu sendiri musim lalu tanpa Cristiano Ronaldo, tanpa David De Gea, tentu saja MU akan berada di peringkat papan tengah, gue jamin 10 ke bawah. Itu tidak pernah dibahas oleh fans MU.
Ya jadi gue bilang lebih baik lu ini melihat ke depan. Ya nanti MU akan bertemu dengan Everton. Nah gue tunggu apakah Ronaldo akan diberikan kesempatan lagi. Kalau Ronaldo diberikan kesempatan lagi baru kita bisa nilai. Ya, baru kita bisa nilai apakah dia benar-benar sudah habis. Ya. Ini baru pertandingan kedua nanti. Kalau Everton main, nah habis itu kan ketemu Omonia lagi. Baru kita bisa nilai apakah Ronaldo layak. Kalau ini aja diberikan kesempatan 2 pertandingan nanti next, Ronaldo jadi starter, dia tidak bisa cetak gol, dia tidak bisa berkontribusi terhadap tim, baru kita bisa nilai. Nah, bagaimana kalau dia bisa mencetak gol lawan 2 tim ini? Dengan baik bermainnya, pasti semua fans akan diam lagi. Jadi, sebagai fans MU inilah menjadi problematik dari fans MU dari musim lalu. Begitu cepat mereka dalam mengambil keputusan yang sebenarnya bukan berdasarkan objektivitas, berdasarkan emosi. Ya maka dari itu, ya pakailah akal sehat sebelum emosi kalian yang bertindak. Gitu dulu dari gue. Salam sepak bola.